guys, ketemu lagi sama kita. Kali ini kita malam-malam guys. Jangan lupa kita ada di segmen medical. Tentunya kita tetap selalu membahas tentang dunia bawah air, dunia selam, dunia underwater guys. Jadi kita ini konten malam-malam ini beda dari yang lain, beda dari episode-episode sebelumnya teman-teman. Jadi kita kali ini kita mau membahas apa nih bapak-bapak. Jadi ini rame banget teman-teman ya. Jadi rame ini teman-teman selam semua. Kita mau diskusi lah gimana tentang perkembangan selam. Ini kita lagi ngomongin di Banyumas teman-teman, di Banyumas, atau ntar teman-teman bisa explore mungkin untuk kata-kata lainnya gitu teman-teman. Nah di sini ada bapak-bapak banyak ya. Ini ada Pak Bambang, oh, bukan. Ini ada suhu kita Bapak Agus Januar yang lahirnya di bulan Juli. Nah jadi perkenalan diri dulu nih. Ini dari saya Sarif ya tentunya. Dan ini ada Pak siapa? Agus. Pak Agus. Ya. Dan ini ada Nugroho ya yang selalu kurus. Iya. Ini ada Lihat. siapa? Masih masa Ari. Ari Tulang. Dan ini ada Mas udah cukup. Ini host cadangan. Ini host cadangan kita teman-teman. Jadi kita malam Jangker ya John. Jadi di sini kita obrolannya orang ngetong kau. obrolannya santai ya, santai karena kita emang dadakan membuat ini teman-teman. Kita mau ngobrolin apa sih, ntar kita teman-teman lihat ya, teman-teman lihat pembahasan kita di malam hari ini. Jadi yang pertama nih kita ngapain ya? Yang pertama kita ngomongin selam tentunya ya, ngomongin perkembangan dunia bawah air di Banyumas. Nah ini dari teman-teman nih mau ada yang ditanyakan nggak soal selam bawah air? Gimana sih perkembangan selam di Banyumas? Apakah rame? Apakah sepi? Apakah teman-teman nih nggak tahu? Apakah orang jarang banyak yang tahu atau gimana? Ada yang mau disampaikan? Tapi kalau menurutku loh ya Mas, Iya, kalau ngobrolin selam di Banyumas tuh, yang pertama kita nggak punya duit banyak gitu Mas. Betul. Ya. Jadi kalau kita alat punya semuanya udah oke, giliran mau ke tempatnya kita main air, nak kudu bayar gue mah dan dipikir. Nah, ya betul. Ya, Kaum dua Pak. jadi mungkin nanti dari obrolan ini ada yang bisa menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama yang mengelola tempat-tempat yang untuk biasa kita main untuk bisa dapat diskon. Khususnya tentang dunia air lah ya. Iya. Dunia air. Jajal seperti mamanya kalau kita main ke Telaga Sunyi Nah, aja deh, Telaga bilang Sunyi. Telaga Sunyi yang harus kena biaya Masuk, masuk ya tiket masuknya ya. berapa Pak? Oke, Nah, iya. Kita runut satu-satu. Masuk, Telaga belum Sunyi. parkir Iya. ya, belum. Belum udah bayar, oke semuanya siap, udah. Hujan, aduh. Buat kita yang istilahnya main air, yang selam di Telaga Sunyi, kalau datang ke situ dan ternyata zong, aduh udah bayar masuk, bayar parkir, di dalam nggak dapat apa-apa. Nggak bisa direfund. Iya, nggak bisa lagi. Nah, apalagi terutama nih kalau kita lagi hujan-hujan ke sana, itu tetap loketnya tetap, ya Mas di sana ada airnya, ada bening gitu. Jadi bening padahal hujan. Dan hujan di sana kita nggak tahu airnya keruh atau enggak. Nah, tetap ditarik tarif parkir dan tarif loket. Nah, itu yang paling tepok jidat sampai sana hujan selesai. Nggak ngapa-ngapain ya. Nggak ngapa-ngapain. Mungkin sebagian orang yang kalau cuma nongkrong di atas itu ngopi itu masih bisa, Iya, oke lah, masih bisa. masih Karena bisa emang lah, karena ininya menikmati pengen ngopi alam. gitu, menikmati alam masih oke. Cuma untuk kita yang Untuk kita penikmat yang main air. underwater kan, Ini kan dari Jabodetabek. Ya, Nah, nah, Jakarta tuh. iya. Di Sebagai- spotnya banyak nggak? Nah, untuk kita yang istilahnya yang dari kota itu sebenarnya pilihannya untuk Jakarta itu cuma ke kolam doang. Kalau untuk yang kayak ke Curug, Telaga itu nggak ada kalau di Jakarta. Karena kolam apa nih? Ikan. kolam renang. Galatama. Kolam renang, dan itu pun kalau nyari dalam ya harus mengeluarkan uang yang lebih karena kolam di sana yang dalam cuma ada di Tribuana kan. Iya, betul. Sedangkan untuk kolam biasa Tribuana Senayan. Tribuana itu Tribuana itu kolam Cijantung. Kopassus. Kolam Kopassus. Kolamnya Kopassus. Kolam terdalam di Asia. Iya, 16 meter. Nah untuk Jakarta kalau untuk pilihan nyari main air ya pilihannya paling ya kolam renang, nggak ada pilihannya. Ayo kita ke Curug mana itu karena di sana nggak ada sama sekali. Paling dekat ya di Bogor kalau Paling di- dekat ke Bogor itu pun dekatnya 2 jam. Iya. Nah, di sini kan
Jadi kita yang ada di sini domisili di Banyumas, Purwokerto merasa bersyukur bersyukur karena Ada banyak gitu. spot-spot Banyak yang spot alam. main air. spot alamnya. Iya. Tapi kalau kolam renangnya gimana, Om? Nah, Bersyukurnya itu masih bayar ya teman-teman, ada ngapot-apot gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya anak-anak yang baru mau latihan, kalau latihan langsung Tapi enggak jujur aja kalau seperti ke Telaga Sunyi dari beberapa kali yang sudah terjadi di kita dapat ada potongan-potongan harga. iya, ada potongan. Banyak Nah, kalau ini- bagus. Kalau yang lain belum tentu berarti. Enggak tahu dia. Iya, Enggak tahu. itu kalau Om Agus ya ke sana, kalau kita belum tentu. Anda siapa ya? Ada siapa? Waduh. Sobat Wah, miskin tidak boleh kesini. Low budget high style. Nah ini contoh Budget rendah gaya tinggi. salah satu solusinya apa nih Om untuk misal kita ke spot-spot yang bagus underwaternya tapi kita tidak mengeluarkan banyak budget, itu solusinya gimana? Sebetulnya sih harusnya nggak mengeluarkan banyak budget karena tempat itu juga ada nggak sebetulnya nggak untuk sampai kepada fasilitas yang kita harus dapatkan dari kita bermain air seperuntukannya selam loh. Jadi seperti loh saya mau ke kali Nesa apa udah dibayar gitu. Maksudnya gitu tahu nggak Mas? Oh, iya, Ya, iya. kecuali di tempat itu Memang dibuat iya, ya, Pak, dari dibuat awal untuk ya. oh bayar nggak apa-apa Iya. gitu, bayar oke aja lah. Tapi selama ini memang kita merasa coba memperkenalkan kegiatan selam tentu menguntungkan kedua belah pihak kan. Ya karena kita juga mengeksplor Iya, tempat maksudnya tersebut. gitu. Jadi ya mengharap tentu mengharap lah bahwa ada sedikit perhatian dari pengelola tempat tersebut untuk memberikan fasilitas kepada kita dengan potongan harga gitu aja deh. Ya, ya. Jadi itu kan membuat kita juga bersemangat. Semangat mau ke sana. Kita juga Bersemangat. eksplornya seneng Iya. gitu loh. Seperti ini nih coba, Iya. seperti ini kita ngobrolin keluar. Oh asik nih kalau Telaga Sunyi. Oh asik dan lain-lainnya. Nah, terkadang juga teman-teman di sini tidak punya waktu. Time is money, tidak punya waktu berarti tidak punya uang. Punya waktu nggak punya uang. Iya. Iya, tapi kendala banget. Jadi pengeluaran yang mungkin dirasa untuk kita memberatkan di saat seperti ini loh. Iya betul. Jadi susah tenang pas di dalam air ya, Om. Mikirin tiket ya. Mikirin tiket. Kurang tenang ini kita cashback nggak ya? Gitu. Di saat pandemi kita agak kesulitan di urusan ekonomi, kita Kita tetap butuh main airnya iya, juga ya Pak ya. imunitas naik maksudnya Betul. gitu Iya, kan tetap betul. bergembira. Tapi terus orang deh duit gimana gitu kan. Belum juga ya. Iya. Berarti salah satunya ya kita minta tolong lah sama pengelola atau sama pemerintah Pemda setempat, tolong sekali. Kita kayak nulis-nulis ya. Ya nggak apa-apa. Iya, karena kita Asalkan memang- demi kepentingan Iya, bersama. Karena kita konten di situ juga Anda mendapat untung. Jadi tolong Pak Bupati, Pak Husen, Pak Sadewo ya kalau misalnya mendengar obrolan kita malam ini, tolonglah ya untuk kita aja berlima nggak apa-apa. Karena kita juga mainnya di underwater juga gitu teman-teman. Nah ini nih kalau misal dari pendapat yang lain gimana? Kalau misal untuk itu kan tadi lokal wisata yang salah satu yang paling terkenal di Banyumas untuk kejernihan curugnya ya. Visibilitas. Itu ada ya visibilitasnya itu di Telaga Sunyi teman-teman, dan teman-teman di luar kota pun juga tahunya kemungkinan curug di Purwokerto ya Telaga Sunyi. Karena di Purwokerto juga banyak sebenarnya curug-curug yang lain, telaga-telaga yang lain yang jernih-jernih juga sama kayak Telaga Sunyi. Gitu. Salah satunya juga ada Curug Kanesia, Curug Joni. Curug Joni itu ada masih di bawahnya Telaga Sunyi tapi Di atasnya terminal. ya itu harus terminal. Cocok ini ya karena pemain terminal. Pernah di situ. Pernah ngapain? Parkir. Parkir sama saya jual kopi. Nah gitu teman-teman. Jadi spot yang lain juga sebenarnya banyak. Kita juga mau ngobrolin tempat yang lain juga nih. Nah untuk tempat yang lain nih, untuk mas-mas yang ini nih, selain Om Agus ya mungkin Om Agus udah punya opini sendiri. Nah untuk teman-teman yang lain nih gimana? Kalau misal di tempat lokasi yang lain, Ini host cadangan. iya, sedangkan menurut anda gimana nih? Apanya nih? Ini tentang curug-curug di Banyumas ya. Yang Curug recommended, Kanesia aja lah. recommended.
yang biasanya dipakai untuk Ya, untuk Anda Anda dan keluarga ya di Kedung Pete, lokal Kedung wisata Curug 3. Oh, dekatnya Kedung Jengkol ya. Iya. hotel lagi mahal loh. Tapi mahal. Nah, salah satunya juga Kedung Pete. Mungkin juga ada yang mungkin murah lagi lah. Ini Curug yang murah Kanesia. Kanesia. Curug Kita Kanesia. di situ nggak ada harga tiket masuk, cuma buat bayar parkir seikhlasnya. Ya, pada kesulitannya. Tapi kadang mintanya 5.000 lah itu. Ya mending lah ya. Iya, Mending masih. emang buat parkir jaga Karena motor memang buat itu. jaga motor, buat Ya, keselamatan karena motor parkirnya jauh. Nah, ini gimana nih menurut Kalau Anda kalau semua? ini loh, kalau anak-anak yang pemula tuh baru latihan. Kalau langsung di baru outdoor kan, kenal ya berarti. iya baru kenal, makanya pengen latihan. Kalau langsung di outdoor kan sebenarnya cukup resiko ya, lagi suhu. Baru latihan udah mikirin apa suhunya dingin. Nah. Berarti kan paling enak sebenarnya latihan di kolam renang ya. Nah kalau pilihan buat latihan di Purwokerto kolam renangnya cukup apa ya? Buat pilihan utama gitu. Iya, Pilihan maksudnya awal buat gitu buat untuk ya latihan, pengenalan. pengenalan. Ada banyak pilihan apa nggak kolam renang di Purwokerto yang bisa dipakai gitu? Kalau kolam renang yang bisa dipakai sih ada beberapa yang memang sudah dibuka untuk umum ya hubungannya dengan pandemi, seperti 1-2 kolam renang masih bisa lah dipergunakan. Tapi memang biaya tiket juga di situ mungkin memberatkan ya, memberatkan. Tapi yang memang tiket sekarang berkisar sekitaran itulah untuk bermain di kolam renang. Nah, ini Kalau- salah satunya kolam renang mana nih Om yang Om Agus? Tirta Kencana, Oh, Tirta Kita kenal cukup Kencana. jernih ya, walaupun Iya. apa kedalamannya paling cuma 3 Tirta meter ya. Kencana itu 3 meter. dekat mana bundaran Berkoh. Ya, tapi buat latihan udah cukup ya. Cukup. Yang lain mana tuh? Kalau Tirta Kembar, katakanlah Tirta Kembar buka nih. Kalau Kayak kita kembar buka kondisi nggak ada airnya dan masalah. lain-lain gitu. Kondisinya nggak begitu bagus selama ini ya berdasarkan nah, yang pengalaman. tidak berdasarkan yang sudah terjadi tuh untuk kualitas air nggak pernah bagus sampai terakhir tidak beroperasional kurang bagus. Kurang terawat dengan baik berarti ya kondisinya. Ya. Padahal kan itu kolam renang yang dikelola sama Pemda ya, Om ya. Sekarang dikelola Ya, sama sekarang dikelola sama Pemda karena sebelumnya dikelola sama swasta, teman-teman. Nah, tapi sekarang udah dikelola sama Pemda, tapi hasilnya ya masih dan seperti itu, itu. belum setelah diambil alih sama Pemda. Yang saya tahu ya, memang sampai sekarang pun tidak dibuka untuk umum. Memang tidak dibuka untuk umum, jadi masih mungkin sedang ada perbaikan fisik ya, mungkin gitu ya. Atau mungkin dibutuhkan struktur yang baru di situ. Lain itu yang terjadi di Tirta Kembar. Kalau memang di kolam tidak memungkinkan, kemudian harus berlatih di Alam air bebas. terbuka ya, alam bebas itu seperti curug, memang sebetulnya nggak efektif sama sekali, Iya. nggak Iya. efektif. Disiplin ilmunya yang harus dia pahami agak sulit melihat kondisi lingkungannya, Iya. nggak support. Belum nyoba bisa udah takut dulu karena Ya, belum biasa kan. Karena Ya, kondisi belum- alam, karena Iya di kondisi alam. nggak Mungkin tahu. takut ular, takut apa. sama kayak gini. Mungkin masih bisa dilakukan lah ya pembelajaran itu di perairan terbuka ya, Iya. di air tawar ya, di alam gitu. Yang jadi masalah sebetulnya banyak orang ingin, tapi dia sendiri nggak siap untuk mulai prepare ke alatnya. Jadi kepengen, nggak tahu belinya di mana. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang, ya baru kepengen. Kemudian kita coba upayakan pinjam, tapi ya ada risiko kerusakan dan lainnya. Dan sekarang zaman pandemi kayak gini seperti snorkel yang mulut gitu kan juga nggak. Iya. Sifat nggak mahal sebetulnya untuk pembelian alat selam dasarnya itu yang dia perlukan untuk mulai berlatih. Berarti kan dia harus mulai memakai, Mas. Iya, harus Ya, membiasakan ya. membiasakan. Lah ini kendala sekali. Kalau pernah berapa kali juga kalau orang itu tertarik kemudian kita kejar, ya ayo dia mulai tanya dulu malah. Kalau mulai berlatih kapan, di mana, kemudian kita kembalikan, dipersiapkan dulu untuk hal-hal yang diperlukan seperti harus
harus mengupayakan punya alat selam dasar ya, yang sederhana itu ya, yang kebutuhannya hanya berupa masker, snorkel sama pin. Itu banyak kemudian terhenti mas, nggak berlanjut. Iya. Tanya sekali. Tanya sekali, kemudian kita kembali nggak mahal harganya, cuma duit mungkin 400.000, 500.000 sudah dapat satu set itu. Yang Apalagi yang masker long sekarang life. murah-murah ya, Ya, Om, yang long life sensi gitu gitu, itu maksudnya. 50.000 udah dapat sekotak. yang Iya, sensi. masker scuba ya. Ini menjadi kendala. Selain mereka juga mungkin tidak tahu, malas mencari informasi untuk mendapatkan itu, atau mungkin juga tingkat kesulitan. Iya, di ekonomi yang zaman-zaman begini. Kepengennya sih kita punya, kemudian meminjamkan, kemudian sampai betul dia suka, carilah sendiri gitu. Tapi ya kita juga nggak, ternyata dari kita juga nggak bisa mencoba seperti itu. Ya padahal kalau ngomongin apa eksplorasi selam di Banyumas kan masih minim sebenarnya. Maksudnya Iya. belum, masyarakat secara umum tuh Masih iya. kaget lah Iya, ngeliat belum. kita. iya kan pasti gitu kan, banyak ke lokal wisata bawa pin malah kayak aneh kan. Iya kayak aneh gitu. Ini orang mau ngapain, Ngapain gitu. Ya, gitu ya. karena belum lazim. Padahal kalau lihat potensi wisatanya harusnya bisa digali ke sana ya, Om. Banyak Banget, buat banget mas. apa ya? Ya kalau orang berwisata antar kota lah, katakanlah habis dari Solo, Jogja. Kalau mainannya sama semua kan pembedanya apa tiap kota kan? Banyak kalau kita punya itu Iya. buat dieksplor ya, banyak Buat dieksplor. punya apa ya? Destinasi selam yang bagus gitu. Kayaknya cukup menjual gitu. Justru malah kita termasuknya unik karena di bawah kaki pegunungan Gunung Slamet, tapi punya apa, olahraga Kita selam, punya, olahraga selam. kita punya potensi wisata air yang sangat potensial malah. Potensi itu apa ya, bisa menjadi satu senjata utama yang dijual untuk pariwisatanya. Iya, iya. Karena punya aset itu kita punya, tapi memang belum, butuh diulik lah, butuh di modified ya, Iya, butuh di apa ya namanya ya, sentuhan lebih, Iya. inovasinya buat ke arah Butuh sana. inovasi. untuk peruntukan anak muda. itu gitu. Yang Ah. sekarang yang enggak seperti Datang. iya, kita punya mejanya apa ya, meja itu hanya sekedar untuk taruh barang begini, nggak bisa untuk kerja, nggak didesain untuk lebih dari itu gitu. Iya, iya. Lah kita sudah punya mejanya mas. Padahal bisa buat mukul orang ya. Iya. gitu. Iya. Bisa untuk catur, bisa Ya, untuk seperti itulah. macam-macam. Nggak Jadi semua daerah punya. memanfaatkan ini. Iya, padahal nggak punya, Destinasi. nggak semua daerah punya apa ya, air yang jernih. Iya. Hanya kita tinggal nambahin sedikit lah. Padahal ya. contohnya ada loh, maksudnya bahwa itu jadi aset wisata, kemudian meningkatkan pendapatan daerah. daerah, Ya, pendapatan di iya. sekitar itu ya. Seperti satu contoh aja lah, seperti Ponggok Umbul yang Ya, Umbul mendunia Ponggok, gitu. Klaten ya. Iya, Bahkan bisa buat private underwater. seperti itu, betul. Ya artinya kayak yang tadi misalnya dikeluhkan, kita masuk ke sungai doang kok bayar gitu. Tapi artinya ketika misalnya sungai itu pun dibikin aquascape kayak akuarium ya, kan keren. Iya, Ya, banyak kan Kalau ke sungai bayar itu sakit loh. Padahal itu punya alam ya. Iya betul. banyak nggak ada sentuhan tambahan Nggak ya, ada, buat nggak apa ya, ada. memfasilitasi Iya. apa yang kita senangi, tapi suruh bayar tetap ya. Iya, lu bedanya apa sih? Saya turun ke sungai sebelah rumah saya sana dengan sungai yang ada di gunung sana. Saya di sini nggak bayar, di sana aku jadi bayar. Bedanya nggak ada gerbangnya mungkin. Iya betul. Gak ada gerbangnya dan gak ada yang menjaga. Bisa sampai merasa begitu gitu. Tapi kita pernah yang ke Kumpe ya. Padahal Iya. Kumpe itu kan mata air, maksudnya mata Telaga air. Kumpe namanya itu. Iya, Telaga Kumpe, mata air. Kita pernah izin tuh buat nyelam, tapi nggak boleh. Tapi nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Ya nggak boleh. Ya. Kenapanya? Ya nggak boleh tetap. Nggak tahu kan Nggak tahu tidak kenapanya tahu. gitu. Akhirnya nyelam nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan Nggak juga boleh. siapa tahu Nekat diam gitu dia ya, nekat, nekat. iya kan siapa tahu. Maksudnya padahal itu kan mata air, artinya ketika misalnya dikeruk, dibersihin dan lain-lain, Itu sangat jadi potensi. spot wisata yang mungkin Iya kan, bisa maksudnya ini. nggak sekedar orang ke sana cuma duduk pesen mendoan, kayaknya 1-2 kali bosen gitu kan, maksudnya karena nggak ada Dan game, nggak akan balik lagi mungkin Iya. ya. Iya. Dan karena kebanyakan destinasi wisata di Banyumas juga seperti itu. Iya. Cuma menyajikan mendoan dan teh hangat ya. Maksudnya tuh
perahu. Iya, Ada paling cuma perahu. paling banter perahu. Perahu gitu. terus Perahu. kotor ya. Ya bentuk-bentuk permainan air yang ada Iya. di permukaan kan nggak jauh-jauh. Maksudnya tuh begini. Kalau ini ada satu tempat yang kemudian semua orang tahu hanya begitu, kemudian nggak muncul satu ide kreasi untuk membuat wahana baru yang Iya. selesai, Iya benar gitu kan? Iya. Kan kita harus terus ngulik tempat itu biar orang tertarik untuk tetap mau datang gitu. Iya. Istilahnya repeat order lah kalau misalnya ada produk gitu ya. Iya, Dan orang makanya mau balik-balik ke situ lagi gitu. Iya. Kayak logikanya orang mau liburan sih mau apa sih kan mau seneng ya, mau seneng dan mau nikmatin hal yang beda yang dia nggak bisa nikmatin di tempatnya. Artinya mungkin kayak di Jakarta dia bisa ke kolam renang, iya tapi kolam renang sama Curug air curug sensasinya iya, beda. beda betul. Sensasinya beda. Dengan tidak artinya ketika mereka bisa nikmatin itu di tempat yang beda dari yang biasa mereka nikmatin kan mereka Ada kepuasan iya, dapat lah, ada sensasi kepuasan. lebih. Tapi kalau tidak dibantu dengan fasilitas yang mendukung kan apa ya nggak support gitu kayak mau bulu tangkis tapi nggak ada lapangannya kan sama aja kayak gitu kan sebenarnya. Dan pada Nah, nyambung cerita tadi aja mas, Gimana? itu kenapa kemudian yang mau latihan nggak punya kolam nggak Oh, efektif iya, kalau ke iya iya kan iya. nggak ke Nah itu Om yang banyak teman-teman bilang loh, saya nggak bisa renang nih, apakah saya bisa selam? Nah itu Nah, itu gimana? pertanyaan paling Banyak paling itu Om mendasar. teman-teman yang ingin belajar selam tapi dianya nggak bisa renang. kamu nggak nonton kontennya ya? Iya, kamu Nah, ini gimana sih kamu? Aduh, kamu newbie ya? Makanya kita ulik lagi loh. Oh refresh ya refresh. Lagi loh. Bijak sekali anda. kalau menurut saya ada banyak beda pandangan juga ya. Kalau selam harus bisa berenang itu biasanya masuk ke satu regulasi untuk dia sertifikasi atau apa gitu. Jadi ada prasyarat-prasyarat khusus untuk ambil jenjang ini kamu harus sudah begini. Salah satunya syarat bisa berenang, bisa tahan napas sekian meter di dalam air. Salah satunya syarat seperti itu. Tapi menurutku gitu, kalau tidak untuk ke sana hanya sekedar mau Evan. mau kenal selam yang tetap sehat, seksi, itu nggak perlu sampai harus bisa berprasyarat seperti itu untuk melakukan kegiatan Selam. gitu. Nggak harus bisa berenang dulu untuk bisa aku tak mau pakai Oh, iya. masker gitu aja ya mas. Asal bisa lihat kedalaman ya Om. Iya ya masuk sih. Karena desainnya alat selam dasar itu yang begitu sederhananya ya tiga macam itu mas, dari masker, snorkel dan fin itu sudah bisa membuat orang yang tidak bisa berenang beraktivitas selam snorkeling misalnya, atau kemudian dia meningkat kepada freedive yang mulai masuk gitu. Dia mulai olah tubuh untuk tahan napas gitu ya. Jadi memang nggak harus bisa berenang, catatan itu memang itu jadi masalah. Oh berarti nggak harus bisa berenang guys. Iya. Ingat itu. balik lagi ke niat. Iya. Tapi lagi Anda akan menjadi kontroversi. Tapi enggak gini, maksudnya gini. Yang harus jadi tanda kutip yang diperhatikan betul ya. Biasanya kalau orang belum terbiasa dengan alat selam dasar, memang perlu pembiasaan ya. Belum terbiasa dengan alat selam dasar, saat dia melakukan aktivitas selam snorkeling namanya, dia nggak bisa berenang nih. Melakukan aktivitas snorkeling, ada satu masalah gitu. Dari mungkin masuk air di mulutnya atau apa, mungkin dia kaget atau tiba-tiba mendadak takut, muncul panik dominan itu karena dia merasa nggak bisa berenang. Nah ini yang berbahaya. Harus ada body gitu ya Om. Yang nggak ini yang berbahaya. Artinya orang itu nggak bisa berenang, lakukan kegiatan selam, ya itu menjadi aman, menjadi nggak apa-apa, asal dia sudah mulai familiar dengan lingkungannya di air itu. Dia harus lakukan berulang kali sampai dia merasa Nyaman nyaman. Lah kalau dia sudah merasa nyaman, jika terjadi sesuatu, dia lebih bisa kontrol rasa paniknya itu dari tidak bisa berenang. Satu-satunya seperti itu. Kemudian begini, yang sudah terjadi juga,
tidak bisa berenang kemudian sampai menjadi bisa ngapa-ngapa di air sudah sering banyak contohnya. Yang tidak bisa apa-apa berenang kemudian mulai melakukan kegiatan selam itu ya, dasar itu selam snorkeling gitu misalnya, seperti itu, mulai bermain dengan lingkungan air yang akhirnya dia menjadi bisa berenang juga Pak. Jadi Artinya tanpa belajar selam dulu baru bisa iya, renang jadi, ya malah ya. Iya, jadi otomatis ya. Badannya sudah terbiasa ya Pak. Ya, dia mulai ngerti selannya. Nah, dia mulai berubah Wah. jadi insang. Tunggu insan. Tumbuh insang lama-lama. Mungkin dari awal dia nggak tahu apa water treatment ya, injek-injek air tuh kayak apa, karena dia terbiasa dengan Step by step. selam ya aktivitas selam, kemudian dia secara tidak langsung belajar. Gini tuh. Iya. Ternyata begitu dilepasinnya, loh aku tetap di atas ya. Mulai ngobrol, loh aku udah injek-injek ya tanpa dia. Seperti itulah Mas. Jawaban yang mungkin menyegarkan bagi yang tidak bisa berenang. Cukup masih harapan. Iya. Salah satunya juga minim juga informasi di Purwokerto ini guys, di Banyumas ini juga masih minim. Makanya kita membuat salah satu podcast ini tentang dunia perselaman gitu, dan mungkin juga semoga didengar para petinggi-petinggi Pemda ya. Mohon didengar. Mohon didengarkan ya. Karena ini juga menyangkut tentang kabupaten Anda. Kita Ya, kabupaten kita semua, tentang Banyumas, Banyu Emas ya. Intinya Banyumas tentang air lah ya. Nah, itu termasuknya juga salah satunya minim informasi Om ya. Ya. Minim informasi. Sebetulnya kita teman-teman sih kepengen membuat sesuatu yang mungkin bisa menjadikan hal yang menarik gitu di Banyumas. Karena seperti kegiatan selam air tawar, kita punya medianya, kita coba memperkenalkan. Lah kita butuh support, butuh dukungan. Iya, iya. Butuh dukungan agar itu menjadi bisa dikenal menjadi lebih luas lagi Iya. atau menjadi lebih baik lagi, yang enggak hanya kita melakukan melulu karena kita senang, enggak, kita punya satu tujuan yang mungkin membawa buat ke Memuliakan iya, gitu. Oh, untuk Banyumas yang Banyumas Raya. Ya. menjadi lebih Better baik Banyumas. gitu. di sektor wisatanya Ya, sektor gitu. terutama ya di air, karena kita nama Banyumas juga udah ada air-airnya gitu. Iya. Jadi mungkin kedepannya bisa nanti kalau misal nih emang ini konsepnya dijalankan oleh Pemda setempat, Pemda kita, Pemda Banyumas, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk kemajuan kota kita, jadi mungkin kota wisata yang sangat-sangat Iya. terkenal gitu ya di Betul. misalnya Iya. di Jawa Tengah Ah. gitu. Karena nggak cuma kota-kota lain juga yang punya destinasi wisata, ternyata Banyumas juga banyak loh, banyak yang spot-spot ya, terutama di airnya gitu. Kalau misal airnya di maksimalkan lagi potensinya gitu. Nah, Itu paling gampang tuh. Ngobrolin bohong aja lah ya ini ya ya. ngobrolin pura-pura lah ya. Iya, ngobrolin bohong. Berandai-andai. Seolah-olah kita Misalkan ya. Pemda lah ya. Iya, Seolah-olah kita misalkan Pemda ya. mau memajukan Banyumas. Bukan instansi, bukan. Kita ngobrol aja nih. Itu yang dekat SMP 1 Oh, ya. ya. Ada Ini yang ada jembatan lingkaran baru. Iya, jembatan itu. Satu Purwokerto. Andai kata sungai situ bening, gimana coba? Cerah ya? Wah, Spot terdekat saya untuk main sepanjang di air. sungai itu loh. Iya. Keranji berarti itu Iya. Keranji. Itu bisa jadi aset wisata loh. Nah, itu aset teman-teman. Sebenarnya kita masih punya banyak aset. Saya ngobrol-ngobrol dengan temen lain gitu. Wah, susah ngobrolin sungai jadi bening, jadi bersih, jadi sehat, susah. Enggak susah. Iya. Karena enggak panjang sungai di Purwokerto kok. Dan itu juga enggak segenap sungai yang ada di kota Iya. kota lain, Iya, kota-kota besar. Kota-kota besar Ya. itu udah Ya. nggak bisa dibandingin lah misal kasusnya itu. Kalau ini Banyumas masih bisa diselamatkan lah. masih bisa, Iya, nah, masih bisa masih bisa. diselamatkan lah. Ada harapan. Mumpung belum setara Ciliwung Nah, ya. iya. Anda menyindir sesuatu. Nah, ini kena. Kalau udah nyampe situ udah susah. Ya emang kali sungainya Ciliwung Oh, namanya iya. masa Lah. diganti. Itu partisipasi masyarakat dan sekitarnya gimana? Enggak usah ngobrolin itu. Begitu itu sungai bisa berubah ya menjadi lebih baik,
kalau itu mulai bisa menghasilkan jadi satu aset wisata, masyarakat akan peduli. Iya. Langsung itu otomatis, karena di situ menjadi perputaran uang ya, Uang ekonomi di situ untuk ya. mereka. Iya. Mereka nggak akan bunuh lingkungannya yang menghasilkan gitu. Minimal lah satu aliran sungai aja dulu gitu ya. Iya, kan Minimal sepele. ya, minimal. Nah, itu kan Yang juga saya bilang, bentuknya mudah. aku bilang sepele, saya mungkin nulis ada beberapa di media sosial saya gitu. Yang di Sungai SMP 1 itu, ujungnya kan kalau nggak salah, itu cabangnya ada di samping SMA 2 Sungai Keranjis itu. Oh, Yang satunya SMP dari 3, Tandrik, SMP 3. iya, yang satunya dari. Nah itu kalau mulai di sortir dari situ, ya. itu sudah. Ada banyak desa loh di Jogja, misal ya, yang Iya. perairan-perairan yang begitu jadi begitu baiknya sungai itu, Iya. bening. Coba kalau lewat tengah kota sungai itu bersih, wow banget kan. Oh, banget. Apalagi di tengah Itu kota kan dan dunia loh itu. iya, apalagi tengah kota dan banyak orang luar kota lewat situ gitu ya. Iya. Kenapa ada apa sih di situ? Ah? Jantungnya Kenapa tuh ada? di situ. Iya. Jadi bisa buat dilirik yang lain loh. Iya, Kalau misalnya itu betul. bersih bisa dimanfaatkan. Bangunan fisik di luar sungai itu bagus, ada baru sekarang. Bangunan apa jembatan yang Iya, baru iya. itu, jalur lingkar baru. Kalau kayak ngomongin Curug kan kita masih kesulitan akses ya Pak ya. Kalau ini kan Kalau kayak- sungai kan kalau benar-benar sungai susah ada loketnya. gitu. Kita bisa masuk lewat manapun. Kalau di Curug kan aksesnya susah, sedangkan kalau kayak ini yang di SMP 1 ini itu memang jalan utamanya kita. Jadi ya udah kondisi udah bagus, tinggal gimana caranya itu air bisa berfungsi lagi dengan baik loh, bisa Ya, dipakai betul. lagi untuk yang lain. Bisa. Misal ya. Bisa. Ya, tolong kalau ada Misalnya. bapak-bapak yang mendengar kalimat kita ini ya, tolonglah ya sedikit aja gitu. Nah mungkin cukup sekian ya teman-teman ya obrolan kita malam ini karena durasi juga udah panjang, ini juga udah mulai turun hujan sangat lebat. Nggak tahu ini kita kedengeran apa? Kita nggak tahu ini. Karena Kita- dadakan ya, Mas, ya? Iya, kita nggak tahu ini kedengeran atau enggak dan masih merekam atau enggak kita juga nggak tahu. Memorinya full. Memorinya full atau enggak kita nggak tahu teman-teman. Jadi cukup sekian teman-teman obrolan singkat kali ini. Ya mungkin bagi anda yang nonton ini kita nggak singkat ya dan anda boring nonton kita. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita malam hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau suka channelnya jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.